keikhlasan, tapi tanpa kejujuran, tanpa pembuktian, itu adalah sia-sia. Umpamanya dalam hati kita berniat dengan ikhlas, andai kata aku mendapat rezeki dari Allah 1 juta rupiah, akan kuberikan 50%. Nah, niat bulat di dalam hati dan karena Allah, itu ditulis sebagai pahala. Tapi setelah kita dapat duit 1 juta rupiah, itu diperlukan sidik pembuktian. Apabila dapat duit 1 juta tapi kada dibuktikan niat yang telah lalu itu, maka niat yang telah lalu itu adalah seperti debu yang berterbangan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala al-musannif rahimahullah al-imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali, Kitabun Niyyati wal Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmadullaha hamdas syakirin wa nu'minu bihi imanal muqinin wa nukirru bi wahdaniyatihi iqraras sadiqin wa nashhadu an la ilaha illallah rabbul alamin wa khaliqus samawati wal aradin wa mukalliful jinni wal insi wal malaikatil muqarrabin ayya'buduhu ibadatal mukhlisin. Wa qala ta'ala wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin fama lillah illa ad-dinul khalisul matin fa innahu aghnal aghniya an syarikatil musyarikin. Wassalatu ala nabiyyihi Muhammadin sayyidil mursalin wa ala jami'in nabiyyin wa ala alihi wa ashabihi tayyibin at-tahirin. Amma ba'd. Adapun sesudah itu, sesudah puji-pujian kepada Allah, sesudah syahadat, sesudah salawat dan salam, maka telah tersingkap bagi orang-orang yang mempunyai hati dengan penglihatan iman dan nur-nur Al-Quran, bahwa tidak bisa sampai kepada kebahagiaan kecuali dengan ilmu dan ibadah. Tidak akan bisa mendapatkan kebahagiaan yang sebenarnya, kebahagiaan yang hakiki, kecuali dengan bermodal ilmu dan ibadah. Manusia semuanya binasa, kecuali orang-orang yang berilmu. Dan orang-orang yang berilmu semuanya binasa, kecuali orang-orang yang beramal, kecuali orang-orang yang mengamalkan ilmunya. Dan orang-orang yang beramal semuanya binasa. Orang-orang yang mengamalkan ilmunya pun binasa, kecuali orang-orang yang ikhlas.
Dan orang yang ikhlas itu berada dalam khatar yang besar, dalam bahaya yang besar. Sebab amal ibadah akan bermanfaat apabila mana dilakukan dengan ikhlas. Dan ikhlas itu akan bisa berguna, akan bisa bermanfaat apabila kita bisa mempertahankan keikhlasan itu sampai akhir hayat kita. Kita hari ini bersedekah berdasarkan ilmu, mengamalkan ilmu, ikhlas bersedekah. Itu akan menjadi pahala apabila keikhlasan yang kita lakukan pada hari ini itu bisa kita pertahankan sampai akhir hayat kita. Apabila dalam perjalanan hidup kita keikhlasan itu rusak, maka di akhirat tentu kita akan mendapat balasan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya hadis-hadis Rasulullah mengatakan, man jaa bil hasanati, barang siapa yang datang nantinya menghadap Allah dengan membawa amal kebajikan. Nah, berarti apa? Berarti amal kebajikan yang dilakukan itu bisa dipertahankan sampai kita mati. Banyak orang yang beribadah, banyak orang yang beramal baik, namun binasa di tengah jalan. Nah, ada beberapa sebab yang sudah kita baca, kita ketahui dalam kitab-kitab yang dahulu, sebab-sebab yang menggugurkan amal. Antara lain seperti nadam, penyesalan. Penyesalan itu menggugurkan satu ibadah. Umumnya kita bersedekah 10 tahun yang lalu, padahal ikhlas sedekah kita. Sekarang kita baru sadar, dahulu aku memberiakan itu bersedekah, jakawah ini larang bener itu harganya. Nah, asal menyesal di hati ini menyedekahkan itu bahari. Nah, itu menggugurkan pahala 10 tahun yang lalu yang kita sedekahkan, walaupun itu ikhlas. Makanya tadi orang yang ikhlas itu pun berada di dalam khatar yang besar, dalam bahaya yang besar. Firman Allah mengatakan, yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallah biqalbin salim. Hari kiamat itu tidak berguna harta, tidak berguna anak, kecuali orang yang datang menghadap Allah biqalbin salim, dengan hati yang selamat. Nah, artinya apa? Amal ibadah yang dilakukan itu akan berguna apabila sampai kita mati bisa menghadap Allah membawa dengan amal ibadah itu. Kalau orang berbuat kebaikan, sebesar apapun kebaikan itu, kalau umpamanya di akhir-akhirnya dia murtad, nah itu sudah jelas amal kebaikannya akan gugur. Tapi banyak hal yang menggugurkan amal dan perbuatan itu. Seperti kita ikhlas membantu si fulan, kita ikhlas memberikan pertolongan kepada si fulan. 20 tahun berikutnya lalu kita kita menyebut-nyebut, dahulu tahu lah ikam 20 tahun yang lalu tuh si fulan itu kada napa-napanya, aku nang membantuinya, aku nang modaliinya, jangan tidak ada jadi napa-napa. Padahal 20 tahun lalu kita ikhlas membantu itu. Tapi karena sekarang ini kita kita menyebut-nyebut, itu akan menggugurkan pahala. Nah, jadi orang yang ikhlas itu pun berada dalam khatar bahaya yang besar.
Amal perbuatan tanpa niat adalah suatu kepayahan. Amal perbuatan tanpa niat adalah suatu kepayahan. Kita bersedekah tapi kada ada niatnya, sia-sia. Sembahyang 1000 rakaat cuma kada berniat, kada ada pahalanya. Amal perbuatan tanpa niat adalah suatu kepayahan. Dan niat tanpa ikhlas adalah riya. Dan riya itu sebanding dengan nifak, kemunafikan. Dan riya bersama maksiat adalah sama. Dan ikhlas tanpa sidik dan pembuktian adalah bagaikan debu yang berterbangan. Keikhlasan tapi tanpa kejujuran, tanpa pembuktian, itu adalah sia-sia. Umpamanya dalam hati kita berniat dengan ikhlas, andai kata aku mendapat rezeki dari Allah 1 juta rupiah, akan kuberikan 50%. Nah, niat bulat di dalam hati dan karena Allah, itu ditulis sebagai pahala. Tapi setelah kita dapat duit 1 juta rupiah, itu diperlukan sidik pembuktian. Apabila dapat duit 1 juta tapi kada dibuktikan niat yang telah lalu itu, maka niat yang telah lalu itu adalah seperti debu yang berterbangan, kada ada manfaatnya. Dan ikhlas tanpa sidik dan pembuktian adalah bagaikan debu yang berterbangan. Allah Ta'ala berfirman tentang setiap amal perbuatan yang bercampur lagi disenangi dengan kehendak selain Allah. Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faja'alnahu haba'an mantsura. Artinya, dan kami hadapi segala amal yang mereka kerjakan, lalu kami jadikan amal itu bagaikan debu yang berterbangan. Amal ibadah dijadikan Allah seperti debu yang berterbangan karena niatnya itu tidak murni karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan saya mengetahui, ujar Imam Ghazali, bagaimana orang yang tidak mengetahui hakikat niat itu membetulkan niatnya. Orang nang kada tahu niat itu sebujurannya macam apa, kada tahu kayak apa hendak membujurakan niatnya. Makanya belajar kitab ini hukumnya adalah fardu ain bagi setiap orang muslim dan muslimah. Belajar kitab yang kita baca ini hukumnya fardu ain bagi tiap-tiap muslim dan muslimah. Kayak apa hendak membujurakan niat kalau maksud niat itu kada tahu macam apa arti niat. Apa dimaksud dengan niat, apa dimaksud dengan cita-cita, apa dimaksud dengan kebulatan hati, itu berbeda-beda. Atau bagaimana mengikhlaskan orang yang telah membetulkan niat apabila ia tidak mengetahui hakikat ikhlas. Kayak apa hendak ikhlas beribadah, arti ikhlas itu aja macam kada tahu. Ikhlas fardu ain tiap-tiap muslim dan muslimah. Pengertian niat sudah tahu. Kayak apa niatnya supaya ikhlas, kalau arti ikhlas kada tahu. Dikira asa ikhlas sudah sembahyang, asa ikhlas sudah bersedekah, asa ikhlas sudah berbuat, padahal kada tahu nang apa sebujurnya ikhlas itu.
Atau bagaimana orang yang ikhlas menuntut dirinya dengan sidik apabila ia tidak mengetahui arti sidik itu dengan sebenarnya. Maka tugas yang pertama bagi setiap hamba yang berkehendak taat kepada Allah adalah bahwa ia belajar niat. Kebanyakan kita mengartikan niat sembahyang umpamanya. Dikira niat sembahyang tuh yang waktu Allahu Akbar itu dalam hati saja aku sembahyang fardu zuhur 4 rakaat mengikut imam. Dikira itu niat, padahal itu bukan niat. Makanya panjang Allah berapa panjangnya. Kenapa? Baca dalam hati saja aku sembahyang fardu zuhur 4 rakaat menghadap kiblat mengikut imam tunai karena Allah Ta'ala. Nah dikira itu niat, padahal itu bukan niat. Bukan niat itu. Maka tugas yang pertama bagi setiap hamba yang berkehendak taat kepada Allah adalah bahwa ia belajar niat. Pertama-tama agar berhasil pengertian itu. Kemudian ia membetulkannya dengan perbuatan setelah memahami hakikat sidik dan ikhlas. Yang keduanya menjadi perantara hamba kepada keselamatan dan kemurnian.